Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin. Amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang ini banyak terjadi sih, banyak terjadi, dan mungkin kita bagian yang melanggar ayat ini. Ya, nah tentang apa sebenarnya? Kita akan belajar kenapa sih orang Islam membenci kelompok-kelompok dalam Islam. Kemudian akhirnya timbullah perpecahan dan akhirnya tidak menjadi satu. Dan ini terjadi berlangsung bukan hanya setahun, tapi terjadinya bertahun-tahun. Nah, sekarang kita akan lihat sebenarnya apa yang menyebabkan itu terjadi. Kemudian kita akan belajar value-value dasar dalam Islam itu sebenarnya apa. Nah, seringkali kan kita belajar sesuatu yang sebenarnya itu bukan fundamental dari agama Islam. Tapi kita memfokuskan itu, dan akhirnya kita malah berpecah belah di situ. Nah, sekarang kita lihat ayatnya ya. Silakan Ibu Bapak sekalian di surat 42 ya. Asy-Syura. Silakan dibuka. Ayatnya ayat 13 ya. Ayat 42 ayatnya 13. 13. Kenapa? 13 14. Asy-Syura ayat ke-42 ayatnya 13, mulai dari ayat 13. Udah? Udah ketemu? Udah ketemu. Udah. Oke, yang lain udah ketemu? Sudah, Ustaz. Udah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dia mensyariatkan, berarti Allah mensyariatkan lakum, bagi kalian, minad din, dari agama, ma wassa, apa yang dia wasiatkan, bihi, kepadanya, Nuh, kepada Nabi Nuh, Nuh, walladzi auhayna, dan yang kami wahyukan ilaika, kepada Nabi Muhammad. Wa ma wasaina, dan apa yang kami telah wasiatkan bihi, kepadanya, Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Musa, dan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan kepada Nabi Isa. Apa yang diwasiatkan itu semuanya? An aqimuddin, bahwa tegakkan agama. Ini perintahnya nih. Tegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Nah, kalau kita baca bagian yang ini ya, berarti kalau kita lihat di bagian awalnya ya, mulai dari syara'a lakum sampai wa Musa wa Isa, apa yang kita bisa pelajari dari bagian itu? Apa yang kita bisa pelajari? Bahwa ada hal yang fundamental ya, ada hal yang fundamental yang Allah berikan kepada semua nabinya. Semua ini kan kayak, bayangkan gini,
semua ini jadi satu umat gitulah yang Allah ajarkan. Mulai dari yang disebutkan di sini adalah mulai dari Nabi Nuh, ya, yang paling senior nih ya, Nabi Nuh, kemudian apa yang diberikan kepadamu, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, kepada Musa, dan kepada Isa. Jadi ada hal yang fundamental yang Allah berikan kepada semua nabinya, termasuk kepada Rasulullah, dan diajarkan kepada umatnya. Jadi ada benang merahnya tuh semuanya ya. Ada benang merahnya. Ada kesamaannya. Agamanya sama nggak? Sama. Jadi dari zamannya Nabi Ibrahim ya namanya Islam. Nah, kemudian pertanyaannya gini. Kenapa ada ajaran Nabi Nuh yang diceritakan di dalam Al-Quran dan ajaran itu masih relevan lintas nabi, lintas culture, lintas zaman, lintas generasi, lintas negara, lintas bahasa? Kenapa? Karena fundamental tadi ya Ustaz ya. Betul. Karena fundamentalnya sama. Iya. Jadi dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad ada hal yang prinsipal yang tidak berubah. Tempatnya juga masih sama. Nah, kalau kita kan kadang-kadang melihat perbedaan. Tapi di dalam ayat ini, Allah di bagian awal ayat ini menekankan, semua sama loh. Itu kan belum isinya loh. Yang kita baca ini belum sampai ke isinya. Bahwa semuanya sama. Apa sih yang sebenarnya sama? Gitu kan. Nah, kalau kita lihat misalnya gini, dunia itu kan kelihatannya berbeda ya. Dari zaman dulu, zaman ibu-ibu dulu, zaman yang sekarang dengan teknologi IT yang luar biasa, dengan sosial media, kelihatannya berbeda kan? Behavior-nya berubah, kemudian cara pandangnya juga berubah, menggunakan baju juga berbeda, walaupun kotanya sama, tapi kota yang sekarang udah berbeda. Sudah jauh lebih berkembang. Kota yang 500 tahun yang lalu dengan kota yang sekarang itu juga jauh berbeda. Tapi ternyata ada hal yang tetap sama di situ. Ya kan? Apa yang sama? Yang benar ya benar, yang salah kan? Kalau dulu misalnya value-nya misalnya dulu sombong, orang sombong kira-kira misalnya 100 tahun yang lalu, itu sombongnya kenapa? Ya punya rumah gedongan itu kan udah bisa sombong ya. Pada saat itu rumah masih pakai apa tuh? Yang dari kayu ya. Ya. Nah, sekarang rumahnya udah berbeda. Ya rumah gedung semua sekarang rumah gedung gitu ya. Tapi yang tidak diperkenankan apa? Value yang sama itu apa? Value yang sama adalah nggak boleh sombongnya kan? Ada orang yang sombong dulu karena punya kuda, sekarang punya mobil yang mewah. Kan beda, kelihatannya kan beda ya. Tapi esensi dasarnya adalah sombong ya kan, yang tidak diizinkan. Nah, itu loh yang perlu kita catat gitu loh. Ada hal yang basic, yang fundamental, yang tempatnya sekarang juga masih ada, gitu ya. Yang kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, gitu ya. Oke, itu contoh aja. Nah, sekarang kita lanjutkan di dalam ayat ini ya. Ada value yang sama. Apa value-nya? Nah ini, an-aki muddin. Bahwa, nah baru nih, perintahnya nih, value dasar agama Islam nih, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tegakkan agama. Tegakkan agama. Ya. Beberapa tafsir mengatakan agama di sini adalah tauhid. Kemudian kalau kita nalarkan kembali, yang Allah berikan kepada Nabi Nuh, yang sama dengan Nabi Muhammad apa?
Tauhid. Tauhid. Nabi Ibrahim sama? Yang sama apa? Tauhid. Tauhidnya juga. Nabi Musa? Tauhid. Tauhid. Nabi Isa? Tauhid. Al-Masih? Tauhid. Tauhid juga. Jadi benang merahnya tuh tidak berubah. Kan lucu tiba-tiba misalnya ada seorang nabi ajarannya berubah. Kan nggak mungkin. Al-Quran menegaskan kembali sama. Ya. Di Sabang baru azan tuh ya. Jadi value dasar yang fundamental pertama adalah tegakkan agama. Ya. Jadi setelah diawali dengan sama sebelumnya, mulai dari nabi-nabi dari dulu sampai Rasulullah, kemudian baru disebutkan value-nya apa? Value-nya adalah tegakkan agama. Tegakkan ketauhidan. Kemudian apa berikutnya? Wala tatafarraqu. Jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Ya. Jadi tegakkan agama dan jangan berpecah belah ke dalam beberapa grup atau beberapa kelompok. Nah, pertanyaannya sekarang, kita banyak melanggar ayat ini nggak? Banyak. 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 Padahal value dasar Al-Quran loh ini ya. Ini Al-Quran. Kenapa kok kita berpecah belah? Nah, itu kan yang harus kita jawab ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita diskusi lebih ringan ya. Dua ayat yang kita pelajari ini, nanti kita akan belajar dari ayat 13 sampai ayat 14. Ayat 13 ini ya diperuntukkan untuk orang yang belajar Islam atau bukan orang yang nggak belajar Islam? Untuk orang yang belajar Islam ya. Ya, orang yang belajar Islam. Orang yang tahu Islam dan belajar Islam. Ayat ini. Ya. Ayat ke-13. Semua Rasul satu ajaran dan memiliki benang merah. Dan kita ikut dan belajar ajaran Nabi. Ya, melalui Al-Quran ini. Kemudian Rasulullah mencontohkan dalam kehidupan real sebagai manusia. Kemudian disebutkan lagi, value dasarnya adalah tegakkan agama dan janganlah berpecah belah. Nah, kita belajar Islam, artinya kita belajar Al-Quran gitu ya, tujuannya kan bukan untuk mengkritik dan menyalahkan kelompok-kelompok yang ada dalam Islam, benar nggak? Dan juga bukan untuk memuji satu kelompok yang lain. Iya. Benar nggak? Ya benar. Ketika kita belajar Islam, sebelum kita belajar Islam ya, bayangkan gini, ketika kita awal-awal dulu gitu loh, ketika masih muda atau belum belajar banyak tentang Islam gitu ya, kita nggak tahu ada kelompok-kelompok dalam agama Islam itu. Kalau di Indonesia kan kalau disebutkan Wahabi itu kan udah kayak sebuah momok dan menakutkan kan, Ya. ya kan? Nah, sebelum kita tahu banyak tentang Islam, kita nggak tahu tuh kelompok-kelompok itu. Tapi setelah kita belajar, ya, setelah kita belajar, kita tahu kelompok. Dan akhirnya apa? Kita masuk ke dalam kelompok itu. Kemudian kita sudah mengkategorikan, ini kelompok salah, ini kelompok yang benar. Oh, itu masjid khusus kelompok ini. Kalau bukan kelompoknya, nggak boleh sholat di situ. Kan ada yang seperti itu ya? Ya, ada. Oke. Ya. Orang yang tidak belajar Islam banyak, mereka tidak tahu ada drama pengelompokan dalam Islam. Ya. Tapi, ada tapinya nih. Baca ayat 14, kita lompat. Wa ma tatafarraqu, dan tidaklah mereka berpecah belah. Orang-orang yang belajar agama ya. Illa, kecuali
mimba dima, dan setelah ja'ahumul ilmu, setelah datang kepada mereka ilmu. Waktu belum belajar nggak berpecah belah, Bu, Pak. Tapi setelah belajar, loh kok malah berpecah belah? Padahal aturan dasar, value dasar dari agama kita di ayat 13 itu sudah disebutkan. Tegakkan agama dan jangan berpecah belah. Kenapa kamu belajar kok malah berpecah belah? Berarti kan melanggar bagian yang ayat 13 ya kan? Iya. Baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Nah, ini kunci juga. Jadi gini, pada awal kita belajar ya, goal utamanya itu apa? Sebelum kita tahu banyaknya, goalnya kan kita pengen belajar, oh saya pengen belajar menjadi pribadi yang jauh lebih baik, saya harus mengerti agama saya pengen menjadi pribadi yang lebih baik, lebih soleh lagi, saya ingin mempraktekkan agama saya pengen memberikan kebaikan buat orang lain, aturannya apa ya? Nah, itu kan yang pengen kita ketahui di awal-awal kan. Kemudian akhirnya kita memulai untuk belajar Islam. Kemudian ternyata intentionnya, niatnya berubah. Apa berubahnya? Kita berubah belajar kenapa kelompok ini benar, kenapa kelompok itu salah. Kita tertarik belajar perbedaan pendapat dari berbagai macam kelompok. Dan fokusnya terhadap hal itu. Jadi kita fokusnya adalah kepada perbedaan-perbedaan pendapat. Bukannya harusnya dia belajar isi Al-Quran, value-value dasarnya, ya, malah kita fokusnya belajar perbedaan dalam Islam. Jadi ada hal-hal fundamental yang harus kita pelajari di dalam Al-Quran itu. Bahwa ada perbedaan pendapat, ya memang ada. Tapi ini bukan fokusnya, perbedaan-perbedaan ini. Sama lah kalau misalnya kita baca tafsir pun, itu perbedaan-perbedaan pendapat juga banyak gitu ya. Bahkan para sahabat pun gitu ya, untuk menafsirkan satu ayat gitu, itu bisa beda-beda pendapat. Nah, kita itu kadang-kadang hobinya cari perbedaan pendapatnya. Kemudian misalnya perbedaan pendapat, misalnya tarawih 11, tarawih 23. Cari kesalahan orang lain. Ya. Ada kejadian cari kesalahan. Betul. Belajar mazhab ini, mazhab itu gitu. Fokus ke situ gitu. Cari perbedaannya. Dan akhirnya apa? Mengukur orang lain dengan perbedaan-perbedaan ini. Oh, ini kelompoknya benar, ini kelompoknya salah, segala macam. Akhirnya perdebatan, kemudian akhirnya berpecah. Melanggar value dasar nggak? Ya. Landasan dasar agama ini kan tegakkan agama dan jangan berpecah belah. Ya. Akhirnya kita sibuk mengkoreksi orang lain dan menyalahkan orang lain, dan ini terjadi secara konstan dari waktu ke waktu. Ya, bahkan ada pengajian yang, wah ini kelompok ini kesalahannya adalah 1, 2, 3, 4. Duh, ngaji itu kan untuk kita memahami agama ini dengan baik gitu, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Oke. Jadi kita concern kepada kesalahan orang lain, dan di waktu yang sama ya, di waktu yang sama, kita merasa bahwa diri kita adalah yang paling benar. Dan akhirnya kita bangga terhadap diri kita. Dan akhirnya apa? Timbul kesombongan tuh. Gue nih, kelompok saya nih, yang paling benar. Dan merasa superior.
Ya. Lebih. Nah, ini melanggar value dasar nggak nih? Ya. Value dasar agama ini kan jangan sombong kan? Jangan merasa suci. Itu kan value dasarnya. Itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kita tahu ilmu, kemudian akhirnya kita merasa membandingkan ini, mazhab ini, kita lebih baik, kita lebih syafi'i dibandingkan, wah, ada kesombongan kan? Kita bisa masuk dalam kesombongan. Dan ini bertentangan dengan esensi di dalam Al-Quran. Tegakkan agama dan jangan Pecah belah. jadi tahu ya sumbernya kenapa kita nggak satu-satu gitu ya. Nggak menjadi satu. Kita fokusnya bukan sesuatu hal yang fundamental. Bukan berarti saya mengatakan belajar perbedaan itu nggak penting. Tapi fokus kita apa dulu? Kalau cuman sekedar, misalnya sekedar, oke, saya pengen tahu, untuk supaya kita, saya paham, menghormati segala macam, it's okay. Itu tidak apa-apa. Oke, nah sekarang saya berikan ilustrasi supaya kita paham lebih dalam ya. Ini, kelompok dalam Islam itu ada berapa? Banyak. Banyak ya? Banyak. Banyak. Oke, kita sederhanakan saja. Katakanlah, supaya kita bisa melihat nanti kenapa kok akhirnya kita berpecah belah ya. Katakanlah kita dalam Islam itu ada dua kelompok besar. Nah, satu kelompok apa? Orang-orang yang belajar Islam dan mereka punya akses untuk belajar. Dia belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar mazhab juga gitu. Jadi orang-orang yang punya knowledge, orang-orang yang memiliki ilmu gitu ya. Dan satu kelompok lagi adalah, dan kelompok ini adalah yang mayoritas, kelompok yang kedua ini. Apa itu? Kelompok di mana hanya tahu yang basic. Oke, orang tua saya Islam, pengetahuannya sangat dasar sekali, dan mereka nggak mau belajar. Tapi fanatik. Tapi fanatik. Dan kelompok ini adalah yang mayoritas. Banyak kan seperti itu. Ya tahu sih sholat gitu, tapi nggak melaksanakan juga. Tapi declare dirinya adalah saya Islam. Ya, cara wudhu aja juga kadang sudah lupa. Ya, nah ini adalah kelompok yang mayoritas. Jadi ada dua kelompok tuh. Ya, orang yang tahu agama. Dan yang kelompok yang kedua adalah orang yang berislam dan mengaku Islam tapi nggak belajar, bahkan tidak mempraktekkan gitu ya, tidak mempraktekkan Islam gitu ya. Oke, ya pegang ya dua kelompok ini dulu. Nah, kita yang sudah belajar ya, yang sudah belajar melihat orang lain itu salah tuh, salahnya adalah gini. Waduh, kok dia kok pakai tatuan? Waduh, jilbabnya kok kayak gitu ya? Jilbaban kok masih pakai celana ketat tuh? Kan gitu. Nah, akhirnya apa? Setelah kita belajar, akhirnya kita gampang menjudge orang lain. Gampang menghakimi orang lain. Jadi cepat banget tuh. Wah, orang itu salah tuh. Kadang tanpa kita ngomong, ya, dengan gestur kita, dengan mimik kita, ketika ngelihat orang lain, nah itu kan ekspresi kita, dan ekspresi itu kan sebenarnya menjatuhkan dan meledek orang lain tanpa harus kita ngomong. Bisa terjadi seperti itu nggak? Bisa. Kelompok yang tahu agama, gitu, kemudian ngelihat orang lain yang tidak sepaham dengan dia, gitu, aduh dia. Jadi merasa superior itu ya. Lebih. Jadi pengetahuannya bukan untuk meningkatkan kemampuan diri, tapi untuk menghakimi orang lain, mencari perbedaan untuk menghakimi orang lain. Ya. Benar. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu ini melihat orang-orang yang tidak memiliki ilmu dalam
walaupun dalam agama yang sama gitu loh. Dan mereka melecehkan orang-orang ini dan judgment terhadap orang-orang yang tidak memiliki basic agama yang bagus. Dan orang yang dirasani atau yang diomongin, orang yang di judge ini ngerasa juga kan? Ngerasa juga. Dan akhirnya apa? Saya sih pengen Islam, tapi nggak mau Islam yang model seperti ini nih. Mereka sok tahu ilmu, kemudian akhirnya menjudge orang lain. Nggak mau nih kelompok ini. Ya, betul. Ya. Betul sekali, Ustaz. Banyak gitu. Akhirnya orang-orang itu, saya pengen hijrah deh. Tapi saya nggak pengen kelompok-kelompok yang model hijrah yang kayak gitu tuh. Udah jilbabnya kayak gini terus, aduh sedikit-sedikit haram segala macam. Saya nggak mau yang kayak gitu tuh. Ya Islam sih Islam yang biasa aja lah gitu. Ya. Dan akhirnya, kalau kita lihat ya, akhirnya dua kubu ini saling berbeda pendapat dan akhirnya berpecah belah. Ya. Dan ini yang terjadi di masyarakat kita. Mungkin kita juga bagian, ya, mungkin kita juga bagian dari itu juga. Misalnya nih, masalah presiden, ya, presiden juga belum beres sampai sekarang, urusan cebong sama apa tuh, sama kampret ya, itu belum beres sampai sekarang. Masalah Anies juga, itu juga belum beres juga sampai sekarang gitu loh. Padahal sama-sama Islamnya. Wah itu pasti bukunya si Habib apa gitu. Ya, padahal tegakkan agama dan jangan berpecah belah. Suatu kelompok merasa saya tahu agama Islam. Satu kelompok, ya saya kan Islam juga. Akhirnya dua kubu ini saling terpolarisasi, ya, dan akhirnya satu dengan yang lainnya saling membenci. Berpecah belah. Bukankah kalau kita belajar Islam, belajar Quran kan berarti kan? Belajar Islam itu satu adalah belajar Quran dulu. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita lompat kepada yang di luar kan. Ya. Nah, belajar Islam itu kan kita akan belajar Al-Qur'an dan kita akan belajar bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana belajar kita bersabar. Agama itu simpel, tegakkan sholat gitu ya, beriman dan tegakkan sholat, bersedekah. Kemudian bagaimana kita cinta kepada saudara, tidak membenci. Itu kan value dasarnya ya. Kenapa kita belajar agama gitu, malah kita nggak bersyukur, malah kita berpecah belah, malah kita nggak sayang sama orang lain. Ada yang aneh nggak? Ada yang salah nggak? Ya Ustadz, tentu ada yang salah di sini. Ya. Nah, makanya yang bisa dilakukan sebenarnya apa? Kembali kepada Al-Quran. Kembali. Kadang-kadang gitu. Kemarin lagi. Pengajiannya. Oke. Kadang-kadang kita belajar sesuatu misalnya langsung lompat kepada perbedaan mazhab misalnya. Kita belajar situ awalnya kita pengen belajar murni gitu ya. Tapi setelah kita tahu, oh kelompok ini yang benar nih, ini yang salah nih. Akhirnya terpancing untuk perdebatan dan akhirnya egonya yang naik. Ya. Kita bukan memuji satu kelompok dan menjatuhkan kelompok yang lain kan. Karena kalau kita memuji satu kelompok berarti kan oke lah yang kita puji itu katakanlah 80%-nya benar. Berarti kan ada 20% yang salah kan Mas Yas? Kelompok yang kita benci, oke lah ada salahnya. Tapi nggak 100% salah semua kan? Katakanlah salahnya 80%, 20% kan masih benar. Tapi kalau kita mengkerucut kepada kelompok, gitu ya, akhirnya yang benar juga kita benci. Ya, yang 20% benar itu akhirnya kita benci juga. Nah, kita fokusnya kepada apa?
Fokusnya adalah kepada kebenaran, kepada kebaikan kan, yang sesuai dengan Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran, ya udah diambil gitu loh. Kadang kalau kita benci satu orang gitu loh, pokoknya orang ini 100% salah aja. Kadang-kadang seperti itu ya. Padahal nggak 100% salah juga gitu loh. Ada benar. Nah, itu kan yang harus kita pahami ya. Sama, kalau kita lebarin ke kelompok, sama juga seperti itu. Kadang kan kita lebih khawatir kepada Wahabinya, kelompok Syiahnya. Padahal sebenarnya itu nggak esensial. Yang lebih jauh berbahaya adalah orang Islam nggak tahu isi Al-Qur'annya. Itu jauh lebih berbahaya. Gampang terombang-ambing tuh. Kayak alay gitu ya. Kayak layangan, ada angin ke sana ya ikut ke sana, angin ke sini ikut ke sini gitu loh. Nggak punya pegangan, nggak kokoh gitu ya. Ya. Jadi, orang yang sedikit belajar Islam benci kepada kelompok yang suka menyalahkan, dan mereka akhirnya memiliki bad habit kan. Suka menyalahkan orang lain dan judgmental itu kan juga kebiasaan yang tidak baik kan. Kan value dasar dari agama Islam kan janganlah berprasangka. Ya, sebagian prasangka adalah dosa. Nah, itu kan value dasar kita. Gitu. Akhirnya mereka ingin berislam, tapi tidak pengen seperti kelompok yang mereka benci ini. Ya. Sampai di sini jelas? Ya. Akhirnya mengkotak-kotak lagi ya, Ustaz. Ya. Kan ini nggak benci, harus dia pikir sendiri. Ya. Benar. Makanya kan saya di awal saya menjelaskan, oke, kita supaya pikiran kita lebih clear ngelihatnya gitu loh, untuk melihat picture yang besar gitu ya, bagi aja menjadi 2 kelompok, walaupun kelompoknya banyak. Kelompok yang belajar Islam punya akses untuk belajar, dan satu kelompok lagi gitu loh, dia tidak belajar Islam, yang dia ketahui hanya hal-hal yang basic saja. Dari 2 kelompok ini saja saling membenci. Karena ini menjudge, suka menyalahkan, suka mengkafirkan, katakanlah. Aduh, saya Islam sih, tapi saya nggak pengen seperti itu. Masuk ke Arab-Araban. Nah, itu kan ada yang dikembangkan. Aduh, saya pengen Islam, ya, tapi seperti biasa aja. Nah, 2 kelompok ini aja saling membenci dan akhirnya berpecah belah. Belum lagi loh saya menyebutkan, ini kelompok yang belajar ini macam-macam lagi. Lawak 2 kubu sini saja kelihatan, ini yang menyebabkan ya perbedaan, dan akhirnya timbul perpecahan. Ya, itu belum membahas tentang kalau pakai celana apakah di atas lutut atau di bawah lutut ya. Nah, itu udah mengkerucut lagi tuh nantinya. Tapi esensi dasarnya balik lagi ke value dasarnya, tegakkan agama dan jangan berpecah belah. Nggak mungkin kita menegakkan agama kemudian kita menimbulkan perpecahan. Berarti kan melanggar. Oh, jelas-jelas nih, semua ajaran nabi-nabi nih, ini mindsetnya. Ayat di 13 itu, semua nabi-nabi itu memiliki sebuah hal yang fundamental, value-nya sama. Kita harus ikuti. Kenapa kita belajar dan mengikuti nabi, tapi kita menimbulkan perpecahan? Wong nabi-nabi itu yang berbeda zaman, satu loh. Lah, kita satu zaman, kenapa berpecah belah? Ada yang aneh nggak dalam pelaksanaan kita menjalankan agama? Ya, udah berpecah belah, kemudian akhirnya apa? Kelompok kita adalah kelompok yang paling layak untuk masuk surga. Dan melanggar Al-Quran. Ngeri kan? Iya. Iya. Kenapa ya Ustadz ya? Kok rasanya sih terakhir-terakhir ini semakin tajam ya perbedaan-perbedaan, apa saling menghujat satu sama lain. Kayaknya dulu jarang ya terjadi. Apakah
ini mungkin ada yang memang sengaja memecah belah atau bagaimana ya? Ya. Kok bingung juga. Kok Ya. sekarang kok begini gitu. Ya. Nah, Ibu Sarah sini kan udah kaya pengalaman ya Bu ya. Zaman dulu kayaknya nggak seperti ini gitu ya. Tua. Kalau sekarang kok. Jadi kalau gini sih, ketika kita tidak kembali kepada Al-Quran, orang kan nggak punya basic yang kuat ya, yang kokoh. Sehingga mudah terombang-ambing, sehingga ketika orang lain punya politik untuk mengadu domba, melakukan perpecahan, akhirnya mereka jadi korban. Gitu. Ya kan? Ya, saya pikir memang kayaknya ada yang sengaja apa bagaimana ya memecah belah. Ya, kalau misalnya kita punya basic yang kuat gitu ya, kita berpegang kepada Quran, katakanlah ada yang milih presiden gitu. Beda, ya kan itu kan masalah yang sepele, itu bukan hal yang fundamental akan menentukan kita masuk surga dan neraka. Nah, kadang-kadang kita itu tidak fokus kepada hal yang fundamental, yang krusial, tapi hal-hal yang remeh-temeh itu yang banget. Ya. Fundamentalnya apa? Ya kita menebarkan kebaikan gitu loh. Harus baik dan tidak boleh berprasangka buruk misalnya. Nah, itu kan fundamentalnya. Yang remeh-temeh ya Pilpres misalnya. Politik misalnya. Ya kan? COVID. Ya. COVID juga. COVID itu apa namanya? Konspirasi atau bukan? Oh ya, itu maksudnya. COVID-kan atau tidak gitu. Jangankan gitu, di keluarga saya juga suruh periksa juga, wah nanti di COVID-kan. Ya. Okay. Jadi padahal sebenarnya ternyata kayak di surat ini jangan terpecah belah, jelas ya, Ustaz ya. Kita semua itu kayak nggak sadar ya bahwa kita ini sudah terpecah belah. Jadi itu tidak boleh, di Al-Quran aja udah dinyatakan tidak boleh, betul kan ya, Ustaz ya. Kita kayaknya belum, memang kebanyakan tidak menghayati semua isi dari Al-Quran. Ya, saya aja juga baru sadar di sini pun, di sini ternyata di Al-Quran ini ada disebut jangan terpecah belah. Ya. Sedangkan kita, ya. Jadi sikap kita sehari-hari gimana kalau menghadapi masalah kayak gini? Kan tiap hari ini kita pasti dihadapin kayak gitu, selalu ada dua pihak. Jadi gimana sikap kita yang baik lah gitu? Oke. Ya sikapnya paling gampang adalah kembali kepada Al-Quran. Gimana kita akan action kalau kita nggak punya basic pengetahuan? Kalau landasan Qurannya enggak gitu. Kemudian akhirnya kita malah masuk ke dalam kubu-kubu itu dan akhirnya tidak menyatukan, malah memperkeras dan menegaskan perbedaan-perbedaan dan perpecahan. Nah, sekarang kita belajar dikit, kita lanjutkan satu bagian lagi nih. Jadi ternyata, saya tidur. Orang yang tahu Islam dan belajar Islam, akhirnya gampang melakukan judgement kepada orang lain. Dan mereka, kelompok yang tidak menjalankan Islam dengan baik, juga tidak suka terhadap itu, dan akhirnya mereka merasa selalu dinilai dan selalu disalahkan. Dan akhirnya mereka malah membenci. Ya udah biarin saja deh saya masuk ke, kalau surga punya kalian, saya nggak pengen kumpul dengan kalian. Nah kan ada yang seperti itu kan. Nah, kemudian yang hanya tahu sedikit menilai dengan kelompok yang judgmental tadi. Dan setiap kelompok tadi, dua kelompok besar tadi ya, yang belajar maupun yang tidak belajar, setiap orang dalam kelompok itu concern terhadap kesalahan orang lain dan di kelompok yang lain. Kita cari kesalahannya tuh. Jadi ternyata beragama yang kita pahami dalam tanda kutip ya, ternyata concernnya adalah
mencari komparasi perbandingan antara kelompok untuk mencari kesalahan. Dan akhirnya kita merasa kelompok kita yang benar, kita adalah kelompok yang paling super. Dan orang-orang yang seperti ini, ya, dan jumlahnya juga mungkin tidak sedikit ya, jumlahnya tidak sedikit, dan tidak representasi Islam dengan baik, gitu ya, maka ini akan menjadi sumber perpecahan. Benar nggak? Jadi seakan-akan berislam, tapi tidak merepresentasikan value Islam. Orang di luar yang tahu sedikit, yang basic, atau di luar Islam pun gitu ya, melihat, oh ternyata Islam kayak gitu. Dan bisa jadi menghalangi orang masuk ke dalam agama Islam. Karena kelakuan-kelakuan yang tidak relevan value dasar dari agama Islam itu sendiri. Jadi jika ada cukup orang dalam Islam dalam kelompok ini, ya, orang itu bisa takut loh bergaul dengan orang-orang yang tanda kutip wah sok religius, sok suku. Benar nggak? Udahlah nggak usah ke masjid, nanti ketemu sama orang-orang itu yang sok ke Arab-Araban. Nah, kan gitu kan kadang-kadang kan. Kadang-kadang dinilainya ke situ kan. Islam itu bukan ke Arab-Araban. Iya memang Islam itu bukan ke Arab-Araban. Value dasar Islam itu apa? Misalnya kaitannya dengan aurat ya. Tutuplah auratmu. Value dasarnya itu. Kita mau pakai baju Arab juga silakan, mau pakai jas, pakai celana yang modern, ya silakan juga gitu. Yang penting tutup aurat. Kan tidak diatur pakai baju ininya, model ininya loh. Value dasarnya yang diatur di dalam Al-Quran. Tutuplah aurat. Simple kan sebenarnya. Orang India kalau kita umroh tuh Bu ya, orang India juga kalau menutup auratnya, kalau buat yang perempuan kan, ya tutup aurat gitu. Warnanya kan genjreng-genjreng, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Kan nggak ada masalah. Orang Chinese, Muslim, modelnya juga beda. Orang Turki juga beda juga gitu ya. Nah, kalau kita megang value dasarnya di dalam Al-Quran, kita akan respect kepada orang lain. Ya. Kalau respect kepada orang lain, akhirnya apa? Kita bisa nyatu. Nah, kalau misalnya kita nggak belajar gitu ya, belajar secara proper, secara Islam misalnya. Oke, saya di misalnya Madura, orang Madura misalnya. Loh, orang sholat itu ya harus pakai sarung. Kalau pakai celana, itu nggak oke gitu loh. Pasti nanti berpandangan gini, pasti orang itu Muhammadiyah tuh. Ya. Tuh, sholatnya nggak pakai songkok tuh. Ini dari kelompok ini. Nah, itu kan menimbulkan apa? Perpecahan. Perpecahan. Ya kalau misalnya di Madura ngelihat imam pakai sarung itu, pakai celana itu aneh juga loh. Nah ini kan culture ya. Value dasarnya yang penting imamnya tutup aurat. Yang penting imamnya. Ya. Bahwa ada culture di situ. Oh yang sopan ini pakai baju ini, gitu kan? Itu culture ya. Ya. Kan pakai baju Arab ya nggak apa-apa juga, kalau orang nyaman pakai baju Arab ya nggak apa-apa juga gitu loh. Sama dengan pakai celana gitu loh. Kenapa jadi nyalahin yang misalnya pakai baju Arab gitu loh? Tutup aurat yang penting. Terserah dia mau pakai baju apa juga. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi ternyata orang yang belajar Islam bisa jadi menjadi sumber yang menyatukan atau memecah belah. Perpecahan. Pecah belah, ya. 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 Kalau nggak proper belajar Islamnya, hanya dia mengambil Belajarnya nggak benar.
Ya, dia menjadi kayak seakan-akan menjadi representasi dari Islam, padahal tidak mencerminkan value dasar Islam. Kalaupun ada perbedaan, gimana cara ngomong dengan orang yang perbedaan? Ya kalau lagi dia senewan, ya udah tinggalin aja dulu gitu ya. Nanti kalau udah tenang gitu ya, ya ngobrol yang dia suka aja dulu gitu. Nggak usah langsung perbedaan politik segala macam. Dia udah punya pendapat sendiri gitu loh. Iya. Tuh, Ya. Gitu. Jadi bijakannya. ya. Ternyata 13 ayat ke-13 gitu ya. Dan sentuhan sedikit ayat 14 itu juga menjawab kenapa sih gitu. Kita itu berpecah belah ya. Kenapa sih berpecah belah? Kemudian apa sih yang harusnya kita lakukan value dasarnya? Oh, value dasar dari nabi-nabi sebelumnya. Ini kan pengantar ayat 13, semua nabi-nabi dari zaman dulu gitu ya. Yang senior gitu. Nabi Nuh gitu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sama. Allah Tauhid agama ya. din dan jangan berpecah belah. Kalau kita mengikuti nabi kita, mengikuti Al-Qur'an gitu ya jangan melaksanakan perpecahan. Tegakkan agama dan jangan berpecah belah. Kalau beda, ya ngobrol aja santai gitu loh. Ya. Nah, kita itu fokus senangnya itu belajar sesuatu hal yang menimbulkan gesekan misalnya. Dan fokus ke situ gitu loh. Misalnya apa namanya doa buka. Buka puasa berbeda. Beda gitu ya. Suka yang kayak gitu-gitu tuh. Padahal dia juga baru belajar juga gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi kepada esensi dasarnya gitu ya. Oh, kita tahu. Ya udah yang penting kan doa. Ya kan? Kalau misalnya ada pengetahuan baru ya udah dipelajarin aja gitu kan. Iya. Ya, mengkerucut kepada perbedaan. Gitu. Oke. Ustaz mau tanya bisa Ustaz? Ya. Jangan yang sulit-sulit ya, Bu. Enggak, nih masih yang di ayat 13 itu ya Ustaz ya. Tadi kalau esensi tadi keimanan dan ketakwaan gitu. Tapi ayat selanjutnya itu yang saya rasanya kok merasa perlu supaya nggak terjebak untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok yang memang bukannya menyatukan, harusnya menyatukan tetapi malah memecah belah gitu. Karena banyak malah justru bukan dari yang saya rasakan kan saya sendiri itu merasa khawatir bahwa saya jadi termasuk orang yang seperti itu, mudah menjudge gitu. Karena nih Allah sudah dengan adanya ayat ini, Allah sudah memberikan gambaran bahwa sifat manusia itu seperti itu loh sebenarnya gitu ya. Nah, ini di sini Allah juga sudah menekankan yang membuat kita ngeri, jangan sampai kita masuk dalam golongan ini gitu. Karena Allah sudah bersumpah nih sebenarnya kan sangat berat bagi orang-orang musyrik gitu untuk mengikuti agama ini yang tauhid tadi gitu, yang sesuai dengan fundamental ini. Tidak mudah gitu kan, Allah sudah seperti itu mengatakan kan, berarti ya hati-hatinya itu Ustaz yang saya khawatirkan adalah bagaimana tidak termasuk dalam orang-orang yang musyrik ini. Karena memang untuk orang yang sudah belajar agama Islam sekalipun, orang yang belajar justru paham agama dengan suatu kelompok yang sama itu juga ada perdebatan. Misalnya menilai perlu vaksin atau enggak. Yang pro vaksin mencas dengan ayat tertentu. Yang menolak vaksin dengan ayat tertentu. Sama termasuk yang sekarang kan masjid ditutup PPKM, ada ayat yang mengatakan kelompok yang tetap ingin sholat gitu kan. Ada yang enggak, itu semua dengan dalil-dalil gitu kan Ustaz. Jadi bukan yang nggak belajar Al-Quran, justru sama-sama gitu. Sama-sama mempelajari agama intens gitu. Ternyata dengan kelompok yang sama pun masih ada seperti itu. Jadi saya rasa apakah ini memang sunatullahnya, memang sifat manusia seperti itu gitu. Sampai dalam Al-Quran
menunjukkan kehati-hatian ini gitu, bahwa kita musyrik gitu kan, Ya. masuk ya, berhindar dari situnya gitu Ustaz. Ya, betul. Jadi kan memang ketika kita mempelajari Al-Quran ini kan bahan untuk evaluasi diri kita ya. Kan nggak mungkin Al-Quran itu kita belajar untuk menjudge orang lain dulu. Ya, betul. Ya kan? Kadang-kadang kan kita belajar sesuatu untuk, wah orang lain itu salah. Jadi ketika mindset kita, ketika kita belajar Al-Quran, yang pertama kali muncul dalam memori kita, itu adalah tentang diri kita. Ya. Nah, kalau misalnya kita ngaji, yang terbayang adalah suaminya, orang lain, temennya, sahabatnya, ini nih ayat kayaknya cocok nih buat orang lain nih, buat dia nih. Oh, yang politiknya beda nih. Oh, yang enggak, yang ngelarang orang ke masjid nih, ini ayat ini cocok buat mereka nih. Nah, padahal kan Al-Quran itu kan untuk melunakkan hati ya. Iya, Iya. memperbaiki akhlak ya. Dan memperbaiki akhlak ya. Katakanlah, dan Al-Quran itu kan bukan untuk saling adu argumen ya. Betul. Ada forumnya. Karena kalau orang yang tidak paham Al-Quran gitu, ketika diperdebatkan di depan publik gitu ya, loh kok Al-Quran jadi bahan perdebatan ya? Beda tuh kalau misalnya saling sama-sama berilmu gitu ya, saling berdiskusi, beda loh itu. Itu beda gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya cuma buat adu argumen dan akhirnya kan timbul perpecahan, satu kelompok wah sok alim lah, pengen ke masjid lah, kan ini lagi pandemi segala macamnya, ya kan? Akhirnya saling mengkerucut gitu ya. Nah, sebenarnya kan kenapa misal gini, dalam Al-Quran itu tidak dibedakan loh mana politik mau enggak gitu ya. Karena itu juga bagian dari dakwah juga. Kan nggak usah orang protes, tapi kalau misal punya power gitu, ya udah dibuka buat sholat Jumat, kan bisa kan? Nah, kan bayangkan gini, ini contoh aja. Katakanlah orang pengen dia pengen sholat Jumat misalnya, dia nggak pengen ditutup. Kan dia bisa model, kalau buat saya sih rindu banget gitu loh. Ketika nggak sholat Jumat itu kayaknya ada sesuatu yang nggak nyaman buat saya ya. Saya pengen tuh sholat Jumat. Itu satu versi. Versi yang kedua, itu pemerintah sih kenapa sih ngelarang-larang orang sholat Jumat? Kan kita harus cinta kepada Allah. Yang kita takutin adalah Allah. Kita nggak takut sama virus. Oke, ini adalah dua bentuk komunikasi. Goalnya sama nggak? Sama. Goalnya sama. Ketika opsi yang pertama kita pilih, akan menimbulkan perpecahan nggak? Lebih besar nggak dibandingkan opsi yang kedua? Enggak. Nah, ini kan bagaimana kita membangun komunikasi juga ya. Menyikapinya ya. Iya. Nah, ternyata walaupun kita sama-sama paham, tapi ketika kita berkomunikasinya juga dengan cara yang tidak tepat gitu, menimbulkan perpecahan, melanggar agama nggak nih? Iya, melanggar. Agama. Istighfar lagi di kitanya, bukan mengistighfarkan orang lain loh ini. Betul banget. Jadi agama itu bukan tentang fokus lebih banyak kepada orang lain, tapi kita buat aku ya, buat diri kita. Diriku sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya ngaji, hatinya keras dan membenci kelompok yang lain, ada sesuatu yang salah. Iya. Karena Al-Quran itu kan gini, Al-Quran itu ngasih direction-nya kemana? Kita punya pendapat nih kadang-kadang nih, kita kesini nih. Ternyata pendapat kita salah, ya udah kita ngikutin Al-Qurannya. Iya. Iya. Nah, kalau egonya naik gitu loh, yang dimenangkan bisa ego. Iya. Misalnya nih, ibu sama suaminya misalnya, wah suami saya tuh salah nih. Nih, ya, nih Pak, ayatnya nih, ini hadisnya nih. Ya
Memang caranya kayak gitu. Memang laki-laki kalau digituin nggak tersinggung. Bisa jadi dia membenci agama karena ulah kita. Siapa yang dosa? Kita. Padahal kita merasa saya menegakkan Benar. agama, saya berdakwah kepada suami saya. Komunikasi yang salah ya Ustaz. Ya, menimbulkan perpecahan kan? Menegakkan Iya. agama Iya. dan jangan berpecah belah. Jadi berpecah. Enggak kafah melihatnya ya. Ya. Jadi kita aja yang ngaji gitu ya. Iya, banyak salahnya ya. Yang awalnya ada rasa misalnya, wah saya tahu agama nih, bangga gitu ya. Aduh, ternyata salah nih. Kan emang raja salah. Ya, Pasti kan, banyak salah. Ya. Kan. Contoh hal yang sederhana misalnya gini ya. Belajar, katakanlah gini, di pendidikan formal aja ya. Lebih banyakkan belajar cara wudhu atau bagaimana Al-Quran melihat sesuatu? Cara wudhu. Cara wudhu. Padahal dari SD kita udah belajar, SMP belajar, SMP 3 tahun. Lagi. Jadi nggak lihat ke esensinya ya. Iya. Belajar mazhab misalnya, waduh itu orang nggak sah sholatnya tuh. Waduh wudhunya tuh nggak sah tuh. Ya, jadi kita fokus kepada belajar itu gitu. Kadang kan gini, dalam hal yang saya kasih ilustrasi kontras ya. Kalau belajar Islam, itu belajar apa sih sebenarnya? Yang kebanyakan gitu. Ya, kebanyakan. Ya. Ibadahnya ya mungkin ya. Ya. Sholat, itu ya. Ya. Sholat, puasa, perilaku. Perilaku. Ibadahnya ya. Syariatnya. Syariatnya. Ya, syariat. Tata caranya. Ya, tata cara. Hanya belajar fikih. Fikih. Nah, kita itu fokus kepada fikihnya. Padahal sebelum fikih itu ada bagian value dasar dulu. Tauhid. Iya, tauhid. Value dasarnya dulu gitu loh. Karena kalau kita fokus kepada tata cara, padahal esensinya belum dapat gitu ya. Jadi mementingkan cara nih. Iya. Iya, salah ya. Salah. Kan perlu pola pikir yang benar dulu gitu ya. Iya. Oke, ini pola pikir yang benar. Oke, fikihnya seperti ini. Sama misalnya, zakat itu gini hitungannya adalah ini. Itu tata cara menghitungnya. Itu termasuk fikih ya. Fikihnya. Sampai detail banget tuh. Tapi value dasarnya apa? Kita bersihkan Niatnya. bagian hati. Ya, kita menjalankan agama. Aqimis sholat wa atuz zakah. Karena keimanan kita. Ya beda-beda dikit, kelebihin dikit, udahlah nggak apa-apa. Nah kadang ada orang fokus harus tepat tuh. 2,5% dari ini gitu. Ya udahlah bayar lebih aja lah gitu. Toh ini buat keimanan kita. Nah itu loh. Itu yang membedakan tuh. Sedangkan orang yang fokus kepada hitungannya, wah salah tuh hitungannya segala macam. Enggak, yang paling benar ini. Nah debatnya ke situ. Akhirnya apa? Pecah gara urusan teknis. Ya. Padahal sama-sama pengen menjalankan perintahnya Allah. Pengen jadi orang beriman. Udah itu aja dulu yang jadi pegangan. Itu value dasarnya. Di dalam Al-Quran ada yang fokusnya value dasar, yang detail juga diatur. Berarti kalau diatur di dalam Al-Quran berarti itu penting. Ya.
waris, itu detail banget itu di surat An-Nisa. Jadi itu kan sama-sama ada di dalam Al-Quran kan Ustadz. Ya. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu mengandung tauhid yang jelas itu, tapi juga ada fikihnya kan. Ya, gambaran besar ya. Jadi Nanti dalam kesehariannya maka nanti Rasulullah itu mengatur. Rasulullah yang Ya, hadis. Ya, hadis. Panutan. Ya, makanya kan kalau kita lihat logik dari agama Islam ya, ketika zamannya Rasulullah, beliau masih hidup, dilarang menuliskan apa? Hadis. Hadis. Nah, kalau saya menyampaikan di pengajian umum yang baru pertama kali ketemu gitu loh, saya udah pasti dituduh ini anti hadis. Ya. Jadi kalau kita lihat logiknya dulu, oke, orang diminta oleh Rasulullah fokus kepada Al-Quran supaya jangan tercampur nih belajarnya Al-Quran. Kemudian kesehariannya, prakteknya Rasulullah mengajarkan. Ini loh cara prakteknya, ini loh tafsirnya, segala macamnya, gitu ya. Ya. Jadi setelah orang kokoh dulu nih, ketauhidannya, Al-Qur'annya, paham benar gitu loh. Prakteknya baru gitu loh. Ya. Abu Bakar persepsinya juga berbeda kadang dengan Umar bin Khattab. Ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sedikit Ustadz, tadi kan di ayat yang keberapa nih? Ke-14 dikatakan yang mereka ahli kitab itu tidak terbatas pada ahli kitab. Ya. Yang saya pahami ya. Saya paham itu ahli kitab juga yang ya mungkin sebelum Quran turun gitu ya. Itu artinya semua gitu kah? Begitukah atau gimana Ustaz ya? Ya, nah memang saya sengaja, bukan sengaja sih, ini nanti akan ada kelanjutannya, jadi mana ya, tutup. Yang ayat 14 itu nanti kita akan kaji lagi gitu ya, karena di situ tadi yang Ibu sebutkan, Bu Rahayu sebutkan, ada lanjutan ke bawah ya, ahli kitab ya. Nah ini gini, ini logiknya ya, sebelum kita masuk ke detailnya nantinya. Allah kan menyebutkan kesalahan umat-umat sebelumnya. Ya. Ya. Kemudian di situ dimention bahwa ahli kitab. Berarti orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini hanya bercerita tentang histori masa lalu ahli kitab? Ataukah ini kesalahan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang memegang kitab? Orang-orang yang memegang kitab, ya. Jadi tujuan Allah bercerita tentang masa lalu itu, gitu, perbaiki ya. Iya. Kan sederhana sebenarnya ya. Logik dalam Al-Quran itu sederhana loh. Logis banget ya. Jadi kalau belajar tafsir itu, gitu ya, bukan fokus kepada perbedaannya, fokus cari persamaannya. Persamaan, betul. Terus kadang-kala kita fokus kepada detail-detailnya di dalam tafsir itu, kemudian kita lupa balik kepada ayatnya. Saya pas awal-awal belajar itu, baca itu satu ayat itu bisa 32 pendapat yang berbeda. Akhirnya lupa ini sebenarnya tentang apa sih? Nah, kadang-kadang kita lupa balik kepada ayatnya. Gitu. Kemudian kita lihat kronologis dengan ayat-ayat sebelumnya. Makanya kan kita ngaji itu, kita di Quran Inspiration ya, coba lihat bagian awalnya deh. Lihat bagian ayat sebelumnya lagi, lihat sebelumnya lagi, lihat sebelumnya lagi, supaya logiknya ada. Karena nggak mungkin, jalan ya. Ya, nggak mungkin Al-Quran diturunkan tanpa logiknya. Logik, tuh. Kok tiba-tiba ayat ini ada di sini? Kerasa saling mengaitnya ya. Iya. Kerasa saling. Ya. Nah, cuman kadang kita merasa ini kok nggak nyambung ya. Logik kita yang belum nyampe. Kalau nanya boleh nggak? Ya boleh gitu loh. Yang tidak boleh itu mempertanyakan.
pengen mendapatkan jawaban, boleh. Ya. Ya, sama dengan cerita yang di dalam surat Al-Baqarah, malaikat boleh tuh diizinkan. Iya. Nggak langsung dihukum tuh. Nggak ada kan ayat malaikat dihukum untuk push up misalnya. Nggak ada. Langsung dicap sebagai orang sesat. Enggak. Ya, gitu. Jadi balik lagi kepada Al-Quran, barang siapa, sebelumnya kita udah bahas ya, orang yang tidak berpegangan kepada Al-Quran, ignoring Al-Quran, apa yang terjadi? Hidupnya akan ini sempit, gitu lah. Jadi orang yang beragama pun, tapi ignoring Al-Quran, sama. sempit. Kalau misal gini Bu, oke, rumah Ibu katakanlah besar nih, kamar ada, ruang tamu ada, ruang keluarga ada, gitu. Coba Ibu berantem sama pasangannya, sama anak, rumah itu kan jadi sempit kan? Mau ke kamar ini ketemu orang itu lagi. Diem aja di kamarnya. Iya. Jadi sempit kan? Iya. Jadi kesempitan hidup itu bukan Kita yang dengan membuat dimaknai ya. rumahnya jadi mengecil, enggak. Ini di dalam hati. Punya harta gitu, sempit gitu. Bisa. Masjidnya lapang, tapi perpecahan gitu loh. Ngelihat orang di sebelah kita, aduh itu yang beda pendapat kemarin tuh. Jadi nggak nyaman, jadi sempit. Akhirnya apa? Udah bikin masjid lagi deh. Masjid yang nggak pakai kunut misalnya, masjid yang celananya nggak cingkrang. Malah tambah sempit. Ya. Jadi balik lagi Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Iya. Bukan anti hadis ya, ingat. Iya. Tentu saja. Ya. Karena pas awal-awal saya bawa Quran Inspiration, mungkin ini teman saya ada Didi ya di kantor. Pas saya ngisi kajian gitu, saya kan tidak membawakan secara langsung hadis ya. Ini kok ustadznya kok anti hadis nih kayaknya. Karena kan nggak mungkin belajar Al-Quran tanpa hadis. Kalau kita baca tafsir itu pasti ada hadisnya. Iya. Nah, itu balik lagi tuh perpecahan tuh, wadid menuduh orang ini anti hadis. Iya. Terus kiranya juga wah sok-sokan. Nah, akhirnya kan terpecah lagi. Oke. Ya, mesti hati-hati ya. Yap. Udah? Ada pertanyaan? Bu Truli kayaknya ada pertanyaan? Ya. Ada? Bu Saras? Tadi di chat ada Ustadz. Ya. Yang di chat dari siapa tadi itu? Chat. Sudah dijawab Pak. Di ruang Bogor. pinjam. Bogor lagi disekat. Saya biasanya ke Bogor jadi nggak ke Bogor nih. Saya tuh kuliah di Bogor 4 tahun, jadi kalau nggak ke Bogor kayaknya kurang. Kuliah di mana? Saya di IPB. Oh. Di IPB saya ngambil statistik. Setelah menikah ikut kajian lain, jadinya kalau masalahnya karena beda pakaian gamis tidak jadi. Oh, cara menyikapinya ya cari yang fokusnya kepada hal yang esensial ya. Kalau gamis tidak gamis itu esensi atau enggak? Tidak esensi. Pikiran dasar kita aja mengatakan itu enggak esensial. Tapi kalau misal gini, kita yang let's say nggak suka gamis misalnya, kayak misalnya saya gitu, ya saya lebih suka pakaian Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang enak juga ya pakai gamis ya. Kalau buat saya pakai gamis enak juga gitu loh. Sekali pakai udah nggak pakai sarung, simple gitu loh. All in one gitu. All in one gitu loh. Kalau di Madura aja gitu loh, sarungan itu kemana aja gitu, main bola juga sarungan gitu. Nah itu kan cuma batasan apa namanya culture ya, value dasarnya ya itu gitu loh. Tapi kalau misalnya ada yang mempermasalahkan gamis gitu, kayaknya itu yang jadi
isi esensi pengajiannya itu aja gitu ya. Nah, kita balik lagi gitu loh. Apakah itu mengkerucutkan kita kepada persatuan atau kepada perpecahan? Itu esensi atau enggak esensi? Yang esensi kan Al-Quran. Ya, esensi Al-Quran. Saya juga waktu kuliah juga sama ya, ikut pengajian, masuk, udah diwawancara dulu gitu. Wawancara. Oke, mudah-mudahan udah ya, cukup. Ya. Ini hari ini ada 25 ya. 25. Kemarin saya juga dengar dari ibu-ibu sekalian ada yang positif COVID juga ya. Kemarin Bu siapa tuh ya? Ada 2 orang ya. Bu Rasanya Novi, sekarang, Pak. Bu Novi ya betul. Novi ya. Dan memang sekarang memang cukup banyak ya, yang positif dan impact-nya juga ternyata juga besar. Jadi semua juga kadang juga nggak bisa bertahan ya kondisi fisiknya. Ya masing-masing boleh berikhtiar ya, itu yang harus dilakukan. Balik lagi, ikhtiar kita itu yang bukan yang menentukan kita selamat atau enggak. Yang paling penting adalah ikhtiar, kemudian tawakal, kan kita sudah belajar di dalam surat Yusuf ya. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah kita ikhtiar, kita kadang-kadang jangan terlalu bangga dengan ikhtiar kita ketika itu berhasil. Ya. Kemudian akhirnya mention itu duluan. Kita sudah belajar di surat Al-Kahfi ya. Kita sudah belajar di surat Al-Kahfi bahwa di kisahnya Zulkarnain ya. Kisah Zulkarnain yang ditolong, ada kaum yang ditolong ya dari Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kaum itu disebutkan habis itu bagiannya adalah jangan menjadikan hamba-hambaku penolong selain aku. Jadi ketika orang lemah ditolong oleh orang lain yang dia punya power gitu ya, biasanya terima kasih ya. Kalau enggak ada kamu yang menyelamatkan saya, ya, maka itu bisa masuk definisi apa? Syirik ya? Syirik. Syirik, kemudian masuk kafir. Kafir, oh ya kafir. Baca lagi tuh surat Al-Kahfinya ya. Di ayat 100-an kalau nggak salah tuh. 99, terakhir ya. Ya, 98, 99, 100, 101, 102 tuh. Nah, kadang-kadang kita juga begini, karena pengobatan saya nih, A, B, C, saya minum obat herbal, ini, gitu. Nah, akhirnya kan kita berbangga, yang menyelamatkan saya ini nih. Padahal yang menyelamatkan siapa? Allah. Apakah kamu ingin menjadikan hamba-hambaku penolong selain aku? Ya, ini saya bacakan ayatnya. Ya, supaya Ibu juga punya referensi ya. Pelajaran cukup lama soalnya ya. Ya, tuh ayat 102 tuh. Surat Al-Kahfi. Ya. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Ya. Ya. Apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Hamba-hamba itu kan bisa orang. Kadang-kadang kan, makasih ya dok. Dokter yang telah menyelamatkan nyawa saya. Kalau nggak ada dokter, kalau nggak ada orang yang jual tabung gas, tabung gas, oksigen ya. Ya. Nyawa saya nggak selamat. Nah ini kan geser nih tauhidnya sebenarnya. Iya. Kalau geser masuk definisi orang-orang kafir nggak di sini sih? Iya. Kafir. Iya. Jadi kafir bukan tentang menuduh orang lain yang beda keyakinan. Iya, ingkar. Kita juga bisa masuk ke dalam golongan ini. Makanya setiap Rasulullah
menganjurkan nih, balik ke hadis, setiap Jumat ngaji surat Al-Kahfi, tauhidnya dibenerin, itu salah lagi. Wah, takut sama virusnya nih. Yang menyelamatkan obatnya ini. Allah yang menyelamatkan. Walaupun ada peran manusia di situ. Ini kan Zulkarnain diceritain membantu loh, membangun dinding yang kokoh, yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj loh. Zulkarnain hanya mengatakan, ini rahmat dari Tuhanku. Kalau orang yang punya power gitu ya, kita bantu orang lain, makasih ya Pak karena ini rahmat dari Tuhan. Nah, ini kan aturan juga, value dasar, balik lagi. Iya, esensi ya. Loh, gimana kita cara berterima kasihnya? Saya berterima kasih sama Allah, sudah mengirimkan Bapak untuk bisa bantu saya. Ya. Jadi bukan langsung mengatakan, kalau nggak ada Bapak, pasti saya nggak selamat. Emang dokter yang nyelamatin? Emang obat yang nyelamatin? Allah loh. Ada yang lewat sampai meninggal dunia, ada yang nggak lewat. Allah yang menyelamatkan. Ya. Oke, cukup. Jadi nambah lagi. Waktunya ibu-ibu tidur. Allah. Ya, begitulah Al-Quran. Al-Quran memang meluruskan kita kembali. Pastinya kita juga banyak kesalahan. Makin ngaji, kita tahu, oh ternyata kita belum baik. Ya. Kalau nggak ngaji, kita merasa kita sudah suci, kita sudah merasa baik, kita sudah jilbaban, kita sudah sholat, kita sudah merasa baik. Ya ternyata masih banyak item-item yang kita belum baik. Kita belum representasi dari Islam loh. Kita belum melaksanakannya, sehingga apa? Ya kita ngaji lagi, kita coba memperbaiki lagi, salah lagi, perbaiki lagi, terus. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya kita nggak pernah sempat merasa diri kita merasa suci, merasa lebih baik, lebih sombong. Kita nggak merasa di situ. Makanya Al-Quran itu memberikan koridor kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita terus bisa mengevaluasi diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita bisa memahami Al-Quran, bisa mengaplikasikan Al-Quran, dan bisa menyebarkan kepada orang lain untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Allah. Terima kasih doanya. Allah, alhamdulillah Allah telah mengirim Ustaz buat kami. Izin live ya Ustaz. Ya.